Pagi Bu. No shadow comes without the light making a way. No raging storm can never defy one word of faith. My heart remains sure in the wind, sure in the waves. You are the anchor for my soul. You won't let go. You won't let go. No matter what may come, I know you won't let go. No valley low changes the truth, so I'm not afraid. You hold me close, you lead me through, light up the way. You are the anchor for my soul. You won't let go. You won't let go. Waktu Tuhan bicara sesuatu buat hidup kita, supaya kita lakukan sesuatu buat Tuhan, entah itu nolong orang, entah itu kita disuruh melakukan sesuatu yang kayaknya mustahil, terlalu besar. Sebenarnya kita mesti ngerti, Yesus itu sedang menguji hati kita. No matter what may come, I know you won't let go. You won't let go. Tiga laut on one line dari utara sampai selatan. This is not a coincidence. Neither life, neither death, the highest dive, the deepest depth, nothing can separate. Neither tears, neither drought, certain as the sun will rise, nothing can separate. Neither life, neither death, the highest height, the deepest depth, nothing can separate. Nothing can separate. Neither tears, neither drought, certain as the sun will rise, nothing
di sini ketemu dengan seorang wanita yang dirasuk oleh 7 roh jahat. Nama wanita ini adalah Maria Magdalena. Dan akhirnya wanita ini didoakan sehingga kuasa kegelapan pergi. Dan wanita ini mengiring Yesus yang menarik sampai ke Yerusalem. Perjalanan dari Magdala ke Yerusalem cukup jauh. Nanti kita akan rasakan cukup jauhnya. Ya. Dia mengiring, yang menarik di sini, ketika Yesus ditangkap oleh para prajurit Romawi, dibawa ke rumah Imam Kayafas, 11 murid-murid lain pada kabur. Yudas menjual Yesus, Petrus menyangkal Yesus, yang lain Bartolomeus, yang lain-lain pada pergi. Tinggallah di situ Maria Magdalena yang ada di bawah kaki Yesus, menantikan Yesus, melihat Yesus, dekat sama Yesus. Dan ketika Yesus diturunkan mayatnya dari atas ke salib dan kemudian dikuburkan oleh siapa? Yusuf Arimatea. Dan kemudian di hari ketiga, di hari Minggu, justru wanita-wanita yang datang ke kubur Yesus, salah satu adalah Maria Magdalena. Dan ketika Maria Magdalena pergi ke kubur Yesus, dia saksi pertama yang melihat Yesus bangkit. Yang lain berbeda ada. Cuma dialah satu-satu wanita yang melihat Yesus mati, sampai mati, kemudian Yesus bangkit. Satu gambaran sampai hari ini nama Maria Magdalena dikenal. Dan kenapa? Itu sebabnya hari ini dia punya tempat kotanya ditemukan, karena dia adalah wanita yang tidak takut dengan penganiayaan dan selalu dekat sama Yesus. Saya percaya kalau kita dekat sama Tuhan Yesus, bukan cuma nama kita yang tercatat di surga, tapi nama kita akan harum juga di bumi. Yang percaya sama-sama katakan amin. In this time of desperation, when all we know is doubt and fear, there is only one foundation. We believe, we believe. We believe in God the Father. We believe in Jesus Christ. We believe in the Holy Spirit, and He's given us new life. We believe in the crucifixion. We believe that He conquered death. We believe in the resurrection, and He's coming back again. We believe. Mau apakah engkau di sini? Dan kemudian Yesus berkata, siapa namamu? Legion. Legion itu artinya ribuan. Di dalam orang ini ada ribuan roh jahat. Jadi bukan cuma satu roh jahat. Betul-betul dia pasukan roh jahat itu masuk dalam tubuh orang ini. Kalau Maria Magdalena cuma ada 7 roh jahat, ini ribuan roh jahat. Jadi nggak mungkin orang ini bisa sadar. Nggak mungkin orang ini bisa sehat. Nggak mungkin orang ini bisa normal. Kita kalau nangani orang gila itu susah banget untuk bisa normal. Tapi kemudian Yesus berkata, keluar, legion. Dan kemudian roh jahat ini berkata, izinkan kami untuk bisa masuk pada babi-babi ini. Dan kemudian Yesus berkata, silakan. Dan kemudian roh jahat itu pergi, masuk ke babi-babi. Dan 2000 babi itu akhirnya lompat semua ke Danau Tiberias. Karena Danau Tiberias jaraknya bukan sejauh itu pada waktu zaman ini, lebih dekat. Ya, waktu itu Danau Tiberias itu lebih dekat ke sini. Setiap tahun Danau Tiberias itu airnya berkurang, menurun. Itu sebabnya sekarang mulai ketarik ke belakangnya. Tapi waktu itu nggak sampai sejauh itu, dia lompat. Yang jadi pertanyaan adalah, Yesus untuk bisa menyelamatkan satu orang gila ini, harganya begitu mahal. Harus taruhan nyawa di Danau Tiberias, bahkan dia harus membayar ganti 2000 babi-babi yang lompat ke laut. Satu gambaran Bapak Ibu, kalau kita mau menyelamatkan satu jiwa, harganya sangat mahal. Satu jiwa itu nilainya itu nggak terukur dengan uang. Jadi itu sebabnya
dari pelajaran di sini, Yesus sudah mengajarkan kepada murid-muridnya, kepada kita semua. Mari kita pergi memberitakan Injil berapapun harganya. Sekalipun mungkin kita harus keluar uang, sekalipun mungkin kita harus keluar waktu, kita keluar tenaga, mungkin kita keluar rasa aman kita, demi satu keluarga kita diselamatkan. Demi satu teman kita diselamatkan. Mari kita lakukan dengan penuh sukacita. Karena satu jiwa buat Tuhan sangat berharga. Itu sebabnya Bapak Ibu jangan pernah hitung-hitungan untuk pergi menyelamatkan satu jiwa. Jangan pernah merasa bahwa gak mungkin lah dia bisa selamat. Kenapa mereka gak selamat? Karena Anda gak taruh hatimu. Anda gak mau bayar harga untuk menyelamatkan orang itu. Makanya akhirnya orang itu gak selamat. Coba begini, Tuhan punya satu hobi, Bapak Ibu, yaitu suka menjawab doa kita. Itu hobi Tuhan. Saya bersyukur Bapak Ibu suka berdoa. Makanya itu sebabnya doa-doa Bapak Ibu dijawab Tuhan. Betul? Makanya hidup Bapak Ibu jauh lebih baik dibanding tahun-tahun sebelumnya. Jauh lebih artinya lebih harmonis, lebih diberkati, lebih maju bisnis, lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Itu kenapa? Karena doa Bapak Ibu. Tapi bolehkah saya sebagai hamba Tuhan memohon? Saya juga jarang sekali meminta kepada Bapak Ibu. Saya nggak pernah minta sama Bapak. Tapi dari sini saya cuma memohon, meminta satu kepada Bapak Ibu. Masukkan dalam list doa Bapak Ibu satu orang di antara keluargamu atau teman-temanmu atau orang yang kau kenal, kerabat yang kau kenal yang belum diselamatkan, tolong didoakan. Boleh doakan Tuhan berkati saya punya bisnis, Tuhan berikan kesehatan. Boleh berdoa semua, tapi tolong tambahkan satu list doa di dalam pokok doa Bapak Ibu. Satu orang yang belum diselamatkan. Entah itu orang tuamu, entah itu kakek nenekmu, entah itu menantumu, entah itu supirmu, pegawaimu. Masukkan dalam doamu. Saya percaya ketika kita mau bayar harga mendoakan mereka, kita mau menabur kebaikan, kita mau memperhatikan mereka, kita mengasihi mereka, cepat atau lambat. Kalau orang yang gila ini kerasukan ribuan roh jahat aja bisa diselamatkan. Apalagi keluargamu, temanmu, pegawaimu. Bagi Tuhan easy untuk menyelamatkan mereka. Yang gila aja bisa diselamatkan. Masakah keluarga kita gak bisa diselamatkan? Masalahnya begini, kita gak mau bayar harga. Seperti Yesus, dia bayar harga. Taruhannya nyawa. Bahkan dia harus membayar ganti 2.000. Babi-babi. Babi itu mahal. Bahkan di Papua babi itu 50 juta. Ada sampai sebuah gambaran babi itu. Jadi kalau kita nabrak babi di Papua, itu dihitung susunya. Tahu susu? Susu. Ya, susu. Susu. Jadi kalau babi itu punya 10 susu, dia harus kalikan 50 juta ke 10. Mampu saja 500 juta. Bayangkan, waktu Yesus harus membayar berapa ribu dolar, 2.000 dikali 50 juta, berapa? Amazing, demi satu jiwa. Itu sebabnya saya mau setiap kita pulang dari tempat ini, ayo kita harus pikirkan jadi penyelamat jiwa untuk keluarga kita. Jangan izinkan keluarga kita binasa. Jangan izinkan teman kita binasa. Jangan izinkan sahabat kita binasa. Pulang dari tempat ini, kita harus bayar harga untuk menyelamatkan mereka. Karena keselamatan itu perlu ada harga yang dibayar. Yesus perlu membayar harganya untuk menyelamatkan satu orang ini. Dia bayar harganya mati dari sekali. Maka hal yang sama, kita perlu bayar harga untuk menyelamatkan keluarga kita, pegawai kita. Yang mau sama-sama katakan. Woo! We believe in the resurrection, and He's coming back again. We believe. So let our faith be more than anthems, greater than the songs we sing. And in our weakness and temptations, we believe. We believe. We believe in God the Father. We believe in Jesus Christ. We believe in the Holy Spirit, and He's given us new life. We believe in the crucifixion. We believe that He conquered death.
para peserta dari Kanator akan menuju ke Gunung Hermon Sambil bernyanyi, sambil bernyanyi urapan di kepala harus. memuji Tuhan. We believe in the crucifixion. We believe that he conquered death. We believe in the resurrection. And he's coming back. He's coming back again. He's coming back again. We believe. We believe. Seperti embun Gunung Hermon mengalir ke bukit-bukit Sion. Embun itu artinya air. Seperti air yang mengalir dari Gunung Hermon ke Gunung Sion. Artinya semua bukit akan menerima air atau embun. Tidak ada satu bukit yang tidak menerima embun dari Gunung Hermon ini. Artinya apa? Ketika kita bisa diam dengan rukun, maka berkat Tuhan akan selalu mengalir dalam hidup kita. Sekalipun kita ada di tempat tersembunyi, sekalipun kita ada tempat paling pojok, sekalipun orang tutup jalan buat kita, sekalipun orang mengkhianati kita, tapi berkat tidak akan pernah beranjak, akan selalu mendapatkan kita. Tapi di sini prinsip ada diam dengan rukun. Kata diam dengan rukun itu artinya kita bisa punya kesejahteraan bersama. Ketika hati kita sejahtera, maka disitulah Tuhan akan perintahkan berkat buat kita. Jadi saya percaya bahwa ketika orang menghina, ketika orang menyingkirkan kita, ketika orang mengkhianati kita, ketika orang mungkin mengambil jatah dan mangkuk kita, tapi ketika kita bisa tetap sejahtera sama orang itu, menolong orang itu, maka Tuhan akan mempromosikan kita masing-masing. Yang percaya sama-sama katakan, amin. Amin. You are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here, working in this place. I worship you, I worship you. You are here, moving in the midst. I worship you, I worship you. You are here, working in this place. I worship you, I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. Ini adalah tempat very strategic. You are here, touching every heart. I worship you, I worship you, I worship you. You are here, mending every heart. I worship you, I worship you, I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are. Wah, amazing. Biasanya orang-orang Yahudi di hari Jumat sore, yaitu jam 6, mereka udah hari Sabat. Dan kebetulan kita sudah ada di hampir di hari Sabat. Sebentar lagi kita masuk Sabat. Dan mereka bisa take a family time, berjalan-jalan ke tempat Mount Bethel atau Gunung Hermon ataupun aktivitas lainnya, sampai kemudian Sabtu
Jam 6 mereka udah selesai sabat. Mereka punya tradisi yaitu makan bersama, celebrate di Sabat Shalom itu. Mengucapkan Sabat Shalom dari Mount Bethel, Israel. Selalu Tuhan membawa kita ke tempat yang lebih baik. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Plank Museum sama hari. Even when I don't feel that you're working, you never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are.